Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membahas pelajaran ekonomi tentang lembaga kerjasama ekonomi regional. Weh, Jak, ngapain, Jak? Halo teman-teman. Nama saya Hanan. Ya teman-teman, di sini ada teman saya yang bernama Hana ingin menjelaskan tentang kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama dua negara atau lebih dalam satu kawasan. Contohnya Indonesia dengan negara ASEAN. Hai teman-teman, saya Amelia. Di awal video sudah dijelaskan sama teman saya Reja dan Hanan. Sekarang saya di sini mau menjelaskan tentang lembaga-lembaga. Salah satu lembaganya itu yang pertama adalah Association of Southeast Asian Nations, atau yang sering banget kita dengar itu adalah ASEAN. Nah, ASEAN ini merupakan kerjasama regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dideklarasikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, di dalam ASEAN ini, ekonomi hanya merupakan salah satu bidang kerjasamanya aja. Karena awalnya itu ASEAN merupakan kerjasama di bidang politik. Persamaan nasib dan latar belakang sejarah yang menjadi faktor pendorong adanya organisasi tersebut. Lembaga yang ketiga adalah lembaga ADB, didirikan pada bulan Desember 1963 di Manila, Filipina. Tujuannya untuk memberikan pinjaman dana dan bantuan teknik kepada negara-negara Asia yang sedang melaksanakan pembangunan dengan memprioritaskan bantuan proyek untuk pendidikan, tenaga air, komunikasi, pertanian, angkutan, industri, dan penyediaan air bersih. Data yang keempat, MEA. MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan yang membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara anggota ASEAN. Para anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati suatu perjanjian MEA tersebut. Lembaga yang kedua adalah AFTA. AFTA diberlakukannya perdagangan bebas menjadi salah satu masalah bagi negara-negara di kawasan tersebut. Untuk itu, satu negara berusaha menjalin kerjasama dengan negara lain dalam satu kawasan untuk menghadapi perdagangan bebas. Salah satu bentuk kerjasama pembentukan kawasan perdagangan bebas adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA, atau kawasan perdagangan bebas ASEAN. AFTA dicetuskan dalam penyelenggaraan Singapura Summit di Singapura pada tanggal 27 sampai 28 Januari tahun 1992. Berdasarkan keputusan dalam Singapura Summit, pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN berlangsung selama 15 tahun. Harapan dari berdirinya AFTA adalah ASEAN dapat bersaing dengan kekuatan ekonomi dunia lainnya. Lembaga yang keenam adalah Uni Eropa, merupakan perubahan dari Eropa Ekonomi Komuniti atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Organisasi ini terbentuk pada tanggal 25 Maret 1951 di Roma, Italia. Tujuan utama ECE adalah untuk menghapuskan hambatan dan pelaksanaan perdagangan bebas di Uni Eropa melalui pembentukan pasar bersama Eropa. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 1960 terbentuknya di European Free Trade Association. Organisasi ini didirikan oleh Australia, Islandia, Norwegia, Portugal, Swedia, Swiss, dan Finlandia. Tujuan untuk mewujudkan tujuan MMA. Dari tahun 1989, tujuan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Adapun latar belakang usulan tersebut adalah adanya persamaan kepentingan sumber daya alam yang dimiliki negara-negara di kawasan Pasifik, Barat dan Asia Tenggara.
APEC memiliki bidang utama kerjasama yaitu perdagangan. Tujuan untuk menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Investasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk melakukan investasi yang saling menguntungkan. Anggota APEC, negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara di kawasan Pasifik Barat seperti Australia, New Zealand, dan Papua Nugini. Negara-negara di kawasan Amerika Utara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan, China, Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Negara di kawasan Amerika Latin yaitu seperti Chile. Jika ada kekurangan, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.